Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita berbicara tentang berpikir pada makhluk Allah, jangan berpikir tentang zat Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah memerintahkan kepada kita dalam hadisnya, dalam sabdanya, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Artinya, berfikirlah tentang ciptaan Allah atau makhluk Allah, dan jangan berpikir tentang zatnya Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah, dengan kita berpikir kepada makhluknya Allah, ciptaan Allah, maka ujungnya kita akan mengenal dan mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Quran disebutkan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Mengapa, kata Allah, di dalam dirimu tidak engkau pikirkan, tidak engkau perhatikan? Nah, dengan kita memperhatikan di dalam diri kita, pada diri kita, maka kita akan kenal kepada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Rasulullah selalu menganjurkan kepada kita untuk berpikir tentang makhluknya Allah. Dengan kita berpikir tentang makhluk Allah, maka kita ketahui bahwa makhluk Allah itu adalah ada yang menciptakan. Menurut Islam, yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah, nah, dengan kita berpikir tentang diri kita, maka kita akan tahu akhirnya kepada pencipta kita, yaitu Allah. Dari mana asal kita, untuk apa tujuan kita diturunkan di permukaan bumi ini, kemana akhirnya kita, apakah ke surga atau neraka? Maka di situ kita akan tahu. Dan Allah akan memberitahu kepada kita dengan lewat Al-Quran dan Al-Hadis yang nanti diterangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata kita diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah, untuk taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk beribadah, menyembah, taat dan patuh kepadaku, kata Allah. Nah, kemudian Allah juga memberitahu dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa akhir daripada hidup kita ini, setelah kiamat nanti, kita akan dimasukkan ke dalam surga atau ke dalam neraka, tergantung pada amal perbuatan. Nah, kita juga harus berpikir tentang itu dan diberikan garis besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tahu bahwa kita itu diciptakan oleh Allah, diatur oleh Allah, ditolong oleh Allah dalam segala hal, sehingga kita tahu bahwa yang menciptakan kita ini, setelah kita berpikir, kemudian diberitahu juga oleh Quran maupun hadis, maka kita akan mengetahui bahwa Allah lah sebagai pencipta kita.
Ini melewati makhluk-makhluk Allah. Nah, dalam kaidah sufi disebutkan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan kenal kepada Tuhannya. Nah, kalau kita sudah mengenal diri kita, dari mana asal kita, dari apa kita diciptakan, kemana tujuan kita nanti, maka apabila kita sudah tahu tentang diri kita, maka kita akan mengenal, akan tahu yang menciptakan kita, yang mengutus kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kaidah daripada orang-orang sufi. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kita dibolehkan, dianjurkan oleh Allah, terutama lewat lisan Rasulullah, bahwa kita harus berpikir tentang makhluknya Allah, tentang ciptaan Allah, sehingga kita tahu bahwa Allah Maha Pencipta, bahwa Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui, Maha Berkuasa dan sebagainya. Dengan jalan kita berpikir tentang ciptaan Allah, kemudian Allah pun memberikan garis besarnya untuk kita bisa berpikir supaya ada penerangnya, yaitu dari Quran dan hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada satu hal yang kita tidak boleh berpikir tentang Allah, tentang zat Allah. Itu yang tidak boleh kita berpikir. Karena bagaimanapun pikiran kita, hebatnya itu pasti tidak akan sampai. Karena hanya jalan berpikir. Seperti apa zat Allah? Apakah warna merah, putih, hijau, kuning, dan sebagainya? Apakah sebesar raksasa tubuhnya Allah? Itu kita tidak boleh berpikir. Ini memang dirahasiakan oleh Allah, karena Allah bersifat batin. Allah bersifat batin. Huwal awal wal akhir wa zahir wal batin. Allah bersifat batin, maka Allah tidak akan tampak. Dan kita tidak bisa berpikir tentang zatnya Allah. Seperti apa zatnya Allah. Nah, maka tidak boleh kita berpikir tentang itu. Nah, bagaimana dengan orang yang tahu dengan sifat Allah, asma Allah? Itu memang perlu. Nah, itu lewat berpikir bisa, karena telah dicantumkan dalam Quran dan hadis tentang bahwa sifat-sifat Allah, asma-asma Allah, af'al Allah itu sudah. Tetapi tentang zat Allah hanya segaris besar saja yang diberitahukan oleh Al-Quran dan hadis. Tapi untuk yang terdalamnya, maka kita tidak berhak untuk berpikir. Cukup kita imani bahwa Allah punya zat dan Allah punya zat, dan kita tidak tahu seperti apa zatnya Allah, tidak seperti apa tubuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti apa dirinya Allah. Kita tidak berhak untuk berpikir tentang itu. Tapi orang banyak mengetahui tentang nurnya Allah, zatnya Allah secara garis besar. Itu biasanya bagi orang-orang sufi, setelah dia membersihkan hati, maka kadang-kadang Allah perkenalkan diri Allah sendiri. Tapi itu pun ibarat kita tidak full, hanya sebagian besar saja, sebagai menambah keyakinan bahwa adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, adanya zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pun bagi orang-orang sufi hanya sampai pada nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi Muhammad pun melihat Allah ketika Isra Mi'raj. Ketika ditanya, engkau ya Muhammad melihat Allah ketika Isra Mi'raj? Ya,
nurnya saja, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak bisa berpikir tentang zat Allah yang sepenuhnya, yang total, itu tidak bisa.